Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hororan in Fact. Halo teman-teman horors dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Seperti biasa ya, di setiap episode Hororan in Fact, tim Hororan bakalan berbagi informasi seputar hal-hal yang misterius yang terjadi di sekitar kita. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan kali ini jujur sih sebenarnya datangnya dari rasa penasaran saya ya ketika saya melihat serial kartun anak-anak yang tayang di channel swasta di Indonesia. Serial kartun ini berjudul SpongeBob SquarePants. Mungkin di antara kalian sudah ada yang menyadari kalau di serial SpongeBob SquarePants ini sempat muncul beberapa tokoh atau karakter misterius. Dan mungkin kalian pun sama seperti saya sempat mempertanyakan apakah tokoh-tokoh ini nyata atau hanya karangan belaka. Nah, di kesempatan kali ini Hororan in Fact bakalan membahas dua tokoh misterius saja yang menurut tim Hororan in Fact, kedua tokoh ini kayaknya bakalan seru untuk kita bahas. Oke, kita langsung ke tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama ini muncul di episode SpongeBob yang berjudul One Krabs Trust. Ceritanya sendiri dimulai dari Mr. Krabs yang menjual barang-barang bekasnya. Dan salah satu barang yang ia jual adalah topi minuman soda. Tanpa diketahui oleh Mr. Krabs, ternyata si topi minuman soda ini adalah barang yang sangat langka, sampai harganya pun mencapai jutaan dolar. Namun sayangnya Mr. Krabs sudah terlanjur menjualnya kepada si SpongeBob SquarePants. Nah, seperti yang kita tahu ya, otaknya Mr. Krabs ini kan gak pernah mau rugi. Akhirnya si Mr. Krabs ini pun mengarang sebuah cerita yang katanya si topi minuman soda ini milik orang berjulukan si nomor satu. Dan si nomor satu ini bernama Smithy Werben Man Jensen. Dan Mr. Krabs pun menyuruh SpongeBob untuk mengembalikan topi minuman soda ini kepadanya. Benang merah ceritanya sih sebenarnya simpel ya, hanya sampai di situ saja. Tapi mungkin untuk sebagian kalian yang sempat menonton episode ini menilai bahwa si Smithy Werben Man Jensen ini hanyalah tokoh fiksi untuk tema sebuah kartun anak-anak. Namun ternyata setelah tim Hororan berusaha mencari informasinya, ternyata si Smithy Werben Man Jensen ini adalah sosok yang nyata. Jujur sih sebenarnya tidak banyak informasi yang bisa didapatkan tim Hororan in Fact ya mengenai si Smithy Werben Man Jensen ini. Cuman yang pasti si Smithy Werben Man Jensen ini lahir pada tahun 1773 di kota Oklahoma. Si Smithy ini pun tumbuh dewasa dan menjadi seorang koki yang handal. Karena kehandalannya, orang-orang pun sering menyebut dia sebagai si koki jenius. Menurut informasi yang didapatkan tim Hororan, si Smithy ini ternyata koki yang pertama kali mengenalkan olahan daging asap dengan saus tomat di atasnya. Dan menu yang paling terkenal ia beri nama Little Mold, di mana sebuah daging yang setengah matang dipanggang di atas tungku dan dilumuri madu. Nah, karena kejeniusannya ini, akhirnya si Smithy ini pun mendapat julukan yaitu si nomor satu. Namun tak berselang lama setelah ia memulai bisnisnya, kurang lebih 4 tahun setelah dia memulai bisnisnya,
si Smithy ini harus dibawa ke meja hukum karena salah satu inspektur makanan yang memeriksa olahan dagingnya menemukan hal yang sangat mengejutkan, bahwa di dalam daging olahannya terkandung daging manusia. Setelah beberapa proses investigasi, akhirnya si Smithy ini pun mengakui kalau dia memang mencampurkan daging manusia ke dalam olahan makanannya. Cuman si Smithy ini tetap berasumsi kalau dia tidak bersalah dengan mengatakan daging manusia yang ia gunakan itu adalah daging mayat yang ia temukan, bukan dari hasil membunuh manusia hidup. Namun alasan tersebut tidak bisa menyelamatkan si Smithy ini dari hukuman, dan akhirnya pengadilan pun menjatuhkan hukuman mati terhadap Smithy Werbenman Jensen ini, dan makamnya pun dirahasiakan oleh pemerintah Oklahoma. Sebelum si Smithy ini meninggal karena dihukum mati, ia mempunyai satu permintaan terakhir, yaitu ia meminta agar nanti makamnya tidak ditulis dengan namanya, melainkan dia meminta nisan bertuliskan angka 1 untuk membuktikan dirinya masih yang nomor 1. Konon katanya hingga saat ini kalau kita berkunjung ke Oklahoma dan kita menanyakan kepada penduduk setempat tentang si Smithy ini, mereka akan mengatakan dia adalah si nomor 1. Persis seperti julukan dalam serial SpongeBob SquarePants. Nah, untuk tokoh yang kedua ini kemunculannya hanya beberapa detik saja, dan itu pun pas bagian ujung cerita. Apakah kalian ada yang menyadarinya? Oke, tokoh yang kedua ini dikenal dengan nama Count Orlok. Count Orlok ini muncul di episode SpongeBob yang berjudul Graveyard Shift, di mana ceritanya itu si SpongeBob dan si Squidward bekerja lembur di Krusty Krab. Dengan kejailannya si Squidward pun mencoba untuk menakuti SpongeBob dengan cerita yang ia karang sendiri. Jadi kata dia, dulu ada seorang koki Krusty Krabs yang bernama The Flash Slinging Slasher. Dan si Hash Slinging Slasher ini katanya memotong tangannya sendiri dan menggantinya dengan sebuah spatula. Tak lama kemudian si Hash Slinging Slasher ini meninggal karena tertabrak bis. Ya cukup aneh sih, tapi ya cukup menjelaskan lah kalau ini cerita karangan si Squidward. Nah, si Squidward ini pun melanjutkan bahwa katanya kalau setiap hari Rabu malam si Hash Slinging Slasher ini menuntut balas ke Krusty Krab. Kedatangan si Hash Slinging Slasher ini sering ditandai dengan telepon yang berdiri, namun tidak ada yang menjawab ketika diangkat teleponnya. Terus dinding-dinding Krusty Krab pun mengeluarkan lendir-lendir hijau serta lampu-lampu yang berkedip-kedip, nyala mati seperti itulah. Lewat cerita karangannya akhirnya si Squidward ini pun berhasil menakuti si SpongeBob. Tapi tidak berselang lama setelah Squidward mengakhiri cerita karangannya ini, semua yang diceritakan si Squidward ini terjadi. Mulai dari telepon yang berdering ketika diangkat tidak ada yang menjawab, dinding-dinding Krusty Krab yang mengeluarkan lendir hijau, serta lampu yang berkedip-kedip. Yang membuat keduanya ketakutan karena itu tanda-tanda si The Hash Slinging Slasher ini datang. Ketakutan mereka ini semakin memuncak nih ketika di seberang Krusty Krab ada sosok siluet, di mana siluetnya itu mempunyai tangan berupa spatula. Akhirnya ya ketakutannya makin menjadi lah mereka berdua ini. Cuman yang lucunya di sini ketika si sosok siluet ini keluar dari kegelapan, yang terlihat hanya seorang anak muda yang ingin melamar menjadi koki di Krusty Krab. Jujur sih pas saya ngelihat karakternya ini, kalau menurut saya ya kayak anakku Daniel si sosok ini tuh gitu.
Lalu akhirnya ya semua terjelaskan gitu. Kenapa tadi telepon berdering? Karena ya si anak muda ini menelpon terus dia merasa gugup akhirnya nggak menjawab gitu. Terus kenapa dindingnya berlendir? Karena ya memang selalu seperti itu kata si Squidward itu. Terus si Squidward pun mempertanyakan. Lantas siapa yang memainkan tombol lampu? Dan disinilah muncul si sosok Count Orlok ini. Dia sedang memainkan saklar lampu sambil menyeringai ke arah kamera. Nah, setelah melihat kemunculan si sosok misterius ini, akhirnya timbul pertanyaan gitu. Dari saya pribadi, ini siapa gitu kan? Kenapa seorang Stephen Hillenburg, koreksi kalau misalkan saya salah, menempatkan si sosok yang mirip Dracula ini di ujung cerita gitu kan. Akhirnya ya saya pun bersama tim Hororan mencari informasinya lah. Dan ternyata si Count Orlok ini adalah sosok fiksi yang digambarkan oleh seorang aktor bernama Max Schreck. Sosok ini digambarkan kurus, tinggi, berkepala botak, serta mempunyai telinga yang runcing, mirip seperti elf. Dan ia pun mempunyai jari-jari yang panjang, kurus, seperti runcing di setiap ujung jarinya itu. Layaknya seperti seorang vampire, si Count Orlok ini pun mempunyai style ciri khas, yaitu memakai mantel panjang ala tahun 1920-an. Namun ada perbedaan yang mencolok dari vampire-vampire zaman sekarang ya. Si Count Orlok ini ia memiliki taring panjang di kedua gigi bagian tengahnya, bukan di pinggir-pinggir pas taring seperti vampire zaman sekarang yang sering kita lihat. Awal kemunculan Count Orlok ini dalam sebuah film bisu klasik tahun 1922, hasil garapan dari Friedrich Wilhelm Murnau yang berjudul Nosferatu: A Symphony of Horror. Perlu kalian ketahui si Count Orlok ini adalah sosok adaptasi dari tokoh horor yang sangat mendunia, yaitu Count Dracula yang diciptakan oleh seorang penulis Irlandia bernama Bram Stoker. Namun sangat disayangkan film Nosferatu serta tokoh Count Orlok ini merupakan adaptasi yang tidak resmi, dalam kata lain tidak memiliki izin dari si penulisnya, yaitu dari si Bram Stoker ataupun dari pemegang royaltinya, yang menyebabkan film ini harus dihapus seluruh peredarannya. Tapi ada satu salinan yang berhasil diselamatkan, dan akhirnya salinan inilah yang diperbanyak dan sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Diceritakan di dalam film Nosferatu ini, Count Orlok adalah seorang bangsawan yang berasal dari Rumania yang tinggal di sebuah kastil di sebuah kota bernama Transylvania. Orang-orang sekitar mempercayai kalau Count Orlok ini adalah makhluk abadi yang sering kita kenal dengan sebutan vampire. Layaknya vampire yang sering diceritakan, Count Orlok ini pun menghisap darah manusia untuk kebutuhan makannya dan untuk memperpanjang usianya. Count Orlok ini pun memiliki julukan, yaitu si burung kematian. Ia diyakini diciptakan oleh Belial, seorang letnan iblis setan. Di dalam film diceritakan kematian Count Orlok bisa terjadi apabila ada wanita yang murni hatinya dan ia merelakan darahnya untuk dihisap dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampai si Count Orlok ini pun tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dari sinar matahari terbit, sehingga tubuhnya terbakar dan hanya menyisakan kepulan asap. Ya, kalau menurut saya sih, terlepas dari kontroversinya film Nosferatu serta sosok si Count Orlok ini ya, film ini merupakan salah satu film horor terbaik lah menurut saya ya. Karena si Max Schreck ini, aktor yang memerankan Count Orlok, benar-benar bisa menciptakan rasa takut kepada setiap orang yang menonton filmnya lewat akting dia yang sangat memukau, tanpa harus banyak visual effect dan sound
efek yang menggelegar, film ini sudah bisa menghadirkan suasana horor yang mencekam. Nah, buat kalian yang penasaran dengan film Nosferatu ini ataupun si sosok Count Orlok ini, bisa langsung nonton ya filmnya. Nanti kita sertakan linknya di deskripsi di bawah. Jadi langsung cek aja deskripsinya di bawah, oke? Oke, hororers, segitu aja pembahasan kita kali ini ya. Buat kalian yang mempunyai saran atau ide, langsung aja komen-komen di kolom komentar seperti biasa. Jangan lupa like, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe juga channel kita, Breto Channel. Semua informasi yang kita dapatkan ini, linknya bakalan kita cantumin di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita lebih jelasnya, bisa langsung kunjungi link di deskripsi di bawah. Dan yang paling utama, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dan yang selalu support horor-hororan. Dan ingat, jangan pernah anggap kalian sendirian.